Baik, sahabat istimewa, sekarang kita sudah sampai di segmen yang ketiga dan para narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa menarik ini dari sahabat istimewa yang ternyata sangat menyimak perbincangan kita dari tadi siang. Dan juga Wijil ingin kembali mengingatkan bahwa di kolom komentar sudah ada e-sertifikat yang bisa di-download bagi Anda. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mohon izin saya bacakan, ya ini dari Muhammad Al-Jabir. Al-Jabir. Bagaimana Dinas Perhubungan Gunung Kidul mengatasi potensi terjadinya gesekan antara Sibona dengan angkutan umum di wilayah operasi Sibona? Dan bagaimana strategi dari Disub Kabupaten bahkan Disub DIY? Nah ini mungkin Pak Rahmadian, monggo silahkan Pak. Terima kasih. Jadi untuk sahabat istimewa kita Pak Muhammad Al-Jabir ya. Jadi kita ada koordinasi rutin dengan Organda yang membawai angkutan umum yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kita rutin dan kita mengadakan malah kerjasama. Seperti apa itu Pak? Kerjasamanya adalah bagaimana ketika ada rute yang memang tidak terjangkau oleh Sibona. Sibona kan masih terbatas ya. Ini kita berdayakan angkutan umum. Nah supaya angkutan umum juga bisa untuk pagi hari itu memprioritaskan untuk para pelajar. Nah untuk angkutan umum yang berada di wilayah yang belum terjangkau oleh Sibona, ini harapan kita dan kita koordinasikan juga dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah ya Pak ya. Iya. Ini supaya bisa melayani dan mereka karena dari swasta, tentu saja mereka pun juga pasti akan ada biaya juga ya untuk keberlangsungan angkutan umum mereka. Yang biayanya kita harapkan bisa lebih murah. Kemudian apabila ada kekhawatiran kaitannya dengan tumpang tindih rute, insya Allah tidak ada Mbak, karena kita tidak akan mengganggu rute yang sudah biasa dilalui oleh teman-teman angkutan umum yang notabene sudah sejak lama melayani di rute tersebut. Jadi kita selalu koordinasi, jangan sampai kita tumpang tindih lah dengan teman-teman angkutan umum. Karena mereka juga cari rezeki, kita juga pelayanan ya. Kita carikan rute yang lain nanti. Seiring sejalan semuanya supaya bisa menerima manfaatnya ya Pak ya. Oke, Pak Sabto mungkin mau menambahkan Pak bagaimana strategi yang dilakukan Pak jika ada hal seperti ini Pak. Oke, ini kan sebenarnya angkutan pelajar ini, angkutan sekolah bus sekolah ini kan komplementer ya. Artinya keberadaan angkutan umum yang sudah existing tentunya juga tetap kita pikirkan seperti disampaikan Pak Rahmadian, selalu berkoordinasi dan bahkan diberikan ruang khusus. Artinya silahkan pagi hari memprioritaskan untuk pelajar. Artinya dengan skema-skema ataupun strategi ini diharapkan juga tidak akan terjadi gesekan dan saling mengisi, saling berpadu, tidak akan saling bersaingan gitu, tidak. Ini juga saya sangat apresiasi dengan Kabupaten Gunung Kidul yang selalu juga melibatkan Organda sebagai induk dari angkutan umum, karena bagaimanapun ini harus dijaga semua. Kita tidak bisa mengalahkan yang lain. Oke, baik. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya pertanyaan kedua dari Ningrum ND06. Mohon izin bertanya, dalam bus Sibona ini adakah responsif atau fasilitas penunjang untuk anak berkebutuhan khusus? Terima kasih. Nah ini Pak Rahmadian boleh Pak, monggo silakan. Ada, jadi untuk sahabat istimewa Bu Ningrum ya, kita untuk fasilitas penunjang bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu ada ruangan di belakang yang nanti bisa digunakan untuk tempat kursi roda, sehingga anak-anak tidak perlu pindah ke kursi yang ini jadi cukup, nanti kasihan ya, cukup menyulitkan. Ada ruangan untuk yang di belakang itu, dan ketika dari trotoar atau dari pelataran jalan mau naik kita sediakan semacam jembatan itu ya, jembatan yang di bis itu Mbaknya, supaya bisa digunakan untuk mereka jalan, tidak perlu melangkah ya. Atau untuk tempat kursi roda itu nanti naik ke bis sekolah. Dan ini nanti semuanya juga dilayani oleh teman-teman yang bertugas di bis sekolah tersebut. Kemudian fasilitas yang lain ya, selain bis kita juga harapan kita tidak panas Mbak, jadi tetap sejuk gitu ya, ada AC-nya gitu ya. Besok kalau
kita mampu kita tambahi juga dengan mungkin TV ya Mbak ya, TV yang bisa kita putar video anak-anak gitu ya. Terus mungkin juga buku, dan di sana kita juga standar Pak Sabto. Jadi ada kaca pemukul kayu, palu pemecah kaca, TV yang bisa memantau di semua area titik sudut bis itu di dalam maupun yang di luar. CCTV ada, dan juga termasuk GPS ya. GPS yang untuk rute ini. Jadi kalau ada misalnya mau mendekati SMP 1 Wonosari, ini sudah ada pengumuman terlebih dahulu. Bentar lagi SMP 1 Wonosari. Nah, supaya penumpang itu siap-siap. Oke. Dan pintunya tidak perlu buka otomatis secara ya sudah otomatis. Geser. Ini saya terima kasih sekali ya, pada Pak Gubernur dan juga Pak Pani Radiopati. Fasilitas bis kita bagus ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 sudah terjawab ya dari Ningrum ND06. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Nasef N. Bagaimanakah status kru Sibona? Apakah berada di bawah Dishub Kabupaten atau tenaga harian lepas? Hal ini mengingat tarif gratis. Kemudian apakah ada koordinasi antara Sibona dengan sekolah? Nah ini monggo, sepertinya memang bintang kita Pak Rahmadian ya. Jadi semua pertanyaan masih ke Pak Rahmadian semua. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih untuk sahabat istimewa Pak Nasef ya. Jadi status kru Sibona ini ada yang pengemudi yang berstatus PNS, ada pengemudi dan kru Kenek itu yang berstatus tenaga harian lepas, dan juga ada yang berstatus outsourcing. Semuanya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau tarifnya gratis, iya gratis, tetapi untuk operasional sopir juga kita sendirikan. Ya, operasional baik itu dari teman-teman outsourcing, THL dan sebagainya. Sudah ada anggaran yang sudah diberikan dari Pemda kepada kita. Kemudian kalau kaitannya dengan koordinasi dengan sekolah, ya Mbak, kita pasti Mbak kita rutin lah dengan bapak-bapak ibu komite sekolah maupun dengan Pak Kepala Sekolah, dengan Dinas Pendidikan juga. Seperti contohnya sekolah kadang-kadang ketika memerlukan misalnya Pak, sekolah kami ini besok mewakili Kabupaten Gunung Kidul untuk lomba PBB. Lah, kemana? Ya. Besok ke Maguwo ya Pak ya. Ke lapangan Maguwo ya kalau nggak salah ya. Itu kita siapkan. Yang penting yang naik itu pelajar. Ya. Bukan saya, bukan Pak Sabto. Yang penting harus pelajar. Ya. Kita utamakan itu ya. Oke, siap baik. Kita. Ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan dari Pak tadi terkait dengan fasilitas dari Sibona itu, pernah ketika ada event waktu itu di voli pasir di Sepanjang Bapak. Itu pernah digunakan untuk antar jemput atlet dari hotel sampai ke venue. Itu pernah digunakan untuk membantu mobilitas para atlet dan pelatih. Karena waktu itu ada event Sepanjang, event nasional kalau salah, voli pantai itu ya. Itu juga sangat membantu sekali keberadaan Sibona. Jadi kita Mbak, untuk bis sekolah mohon izin Bapak Pani Radiopati bahwa kita tidak hanya dengan pelajar di jam pelajar, tapi kita juga dengan misalnya fasilitasi terhadap pelajar yang menjadi petugas paskibra. Fasilitasi pelajar terhadap pelajar yang kunjung perpustakaan. Fasilitasi pelajar terhadap pelajar yang kemudian kunjung ke mana ya. Yang penting itu pelajar. Ya, pelajar SD, SMP, SMA dan atas resmi permintaan dari sekolah, termasuk atlet. Atlet yang mewakili Gunung Kidul sepanjang dia memang berstatus pelajar SD, SMP, SMA kita fasilitasi. Jadi kalau tidak hanya rute Pak yang kita masih kurang armadanya, tetapi kebutuhan yang luar biasa dari OPD juga minta kita fasilitasi. Yang jelas kita layani pelajar kita. Masa depan kita ini kan di tangan pelajar ya. Betul sekali. Baik. Berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan keempat. Jadi dari Justisia EN Ida. Dalam pelayanan Sibona ini bagaimana pengukuran efektivitasnya menggunakan indikator dari Permenhub nomor 29 tahun 2015 terkait keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Monggo silakan Pak. Ini seperti apa Pak? Terima kasih untuk sahabat istimewa Bu Justisia. Insya Allah Bu, untuk keamanan
aman Bu ya. Terkadang juga bis itu kita kawal dengan patroli, mobil patroli kita. Kalau dalam beberapa sesi ketika kita memang ingin mengawal ya kita kawal. Terus dari teman-teman kru juga siap untuk melayani pelajar naik bis maupun turun bis maupun menyeberangkan. Kaitannya dengan keselamatan seperti itu, kita juga ada CCTV, ada alat komunikasi juga. Kalau seandainya misalnya bis, tapi belum pernah terjadi Mbak, banyak bocor, pasti akan menghubungi kantor, kita pasti akan segera turun ya. Misalnya, tapi sementara ini belum pernah. Mudah-mudahan enggak pernah ya. Jangan Ya, jangan sampai ya. Kenyamanan dan kita untuk asuransi jasara harja kita dapat dan itu dibebaskan preminya. Oleh kita kerjasama dengan jasara harja, ya jasara harja bahwa untuk pelajar memang harus ada ketika untuk jaminan keselamatan harus ada asuransinya dan itu preminya dibebaskan oleh jasara harja. Ya, tapi kita nggak berharap ke arah sana ya Mbak ya, tetapi kita Pak, sudah kita jalin, ya kita jalin. Baik. Kenyamanan nyaman, ada AC, mudah-mudahan besok ada yang lebih terjangkau. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa menjangkau Pak Panira Japati mohon izin, mudah-mudahan bisa menjangkau semuanya gitu ya. Kesetaraan ya kita tidak membedakan ya, tidak pelayanan yang kita berikan sama antara satu anak dengan anak yang lain. Termasuk keteraturan setiap hari kita jemput. Ya, setiap hari kita jemput. Bahkan ada sekolah yang kadang-kadang minta kita untuk di hari Sabtu ya. Sabtu kan libur ya Pak ya harusnya Pak ya. Betul ya Pak ya. Iya, libur. Tapi kalau ada request siap kita. Jika ada kegiatan di sekolah siap. Betul, begitu ya Pak ya. Sepanjang nanti anaknya juga banyak ya sudah kita siap. Tidak masalah. Oke. Baik, kalau Pak Widodo mungkin sebagai yang paling dekat dengan penerima manfaat Pak, selama ini reviewnya bagaimana ini Pak? Apakah terkait keamanan, keselamatan, kenyamanan dan lain sebagainya seperti apa Pak reviewnya dari adik-adik kita? Kalau dari sisi keamanan itu memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi memang bis ini memang aman ya, aman dan ramah juga terhadap anak, terutama para siswa. Kemudian tadi memang sudah disampaikan amannya itu dari sisi sudah ada CCTV, terus ada alat-alat pemadam kebakaran ya istilahnya seperti atau APAR itu, terus ada palu untuk pemukul kaca itu sudah untuk antisipasi hal yang tidak kita inginkan juga dan memang betul jangan sampai itu terjadi. Kemudian dari sisi nyaman, memang betul anak juga merasa nyaman ketika berada di dalam bus karena ber-AC ya, ber-AC anak-anak juga sangat senang sekali. Kemudian tempat duduknya itu ada yang model saling berhadapan gitu Pak. Ya, saling berhadapan di samping. Kemudian ketika sudah full penuh itu ada gantungan juga di atas sebagai handle-nya itu. Ya, ada. Itu anak-anak juga merasa nyaman di sana. Kemudian dari sisi keteraturan memang betul anak-anak itu juga dilatih untuk teratur ketika mau masuk bus pun harus antri dan harus giliran seperti itu, tidak boleh saling berdesak-desakan seperti itu. Itu Mbak. Oke. Mungkin Pak Aris mau menambahkan Pak terkait hal ini? Kalau yang kaitan nomor 4 pertanyaan saya kira udah komplit ya. Kalau yang sudah disampaikan tadi, kalau ya harapan saya sih sebenarnya ketika kemudian sudah ada semua itu, murid pun juga diberi sesuatu berkaitan roh budaya saja. Jadi kalau misalnya udah selesai, udah turun, terima kasih. Misalnya itu menjadi bagian. Walaupun sederhana, tapi itu menjadi bagian. Akan membekas, karena ini masih anak-anak, sehingga memang tugas kita bagaimana membentuk anak-anak ini menjadi bagian yang menjaga keistimewaan di Yogyakarta. Ya, jadi tolong, maaf, terima kasih, jangan lupa untuk karakter buildingnya itu. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir dari Bapak Budiono S. Bagaimana memastikan pemanfaat Sibona ini tepat sasaran, baik untuk lokasi dan siswa yang membutuhkan sarana ke sekolah? Nah ini, monggo Pak. Ya jadi untuk sahabat istimewa Pak Budiono, terima kasih Pak. Jadi insya Allah untuk sosialisasi tetap kita lakukan terus, baik lewat Bapak Ibu Kepala Sekolah, lewat Dinas Pendidikan, lewat Bapak Ibu Komite Sekolah, juga dari medsos kita. Kita punya medsos 2. Di Instagram itu ada di @sub_GK, kemudian juga di TikTok. TikTok juga ada di @sub_GK. Termasuk Sibona, khusus untuk medsos khusus Sibona ada juga di Instagram Sibona
di sub GK itu ada. Silakan untuk jadi follower ya. Jadi follower supaya kita lebih semangat nanti ya. Tepat sasaran iya, karena kita berada di menyasar kepada sekolah-sekolah yang ada di satuan ruang strategis untuk sementara ini, dan semuanya juga sudah kita sosialisasikan. Titik jemput pertama ada di masing-masing wilayah kantor kecamatan atau di balai desa tertentu yang sudah kita sampaikan. Titik kumpul masyarakat kan biasanya di situ, Mbak. Ya, nanti silakan diantar ke sana. Kemudian untuk tepat sasarannya memang ini khusus untuk pelajar. Pak Guru, Bu Guru kalau memang ngersake kita persilahkan ya. Kita kan juga menghormati Pak Guru, Ibu Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Silakan untuk bersama dengan murid-murid bergabung. Biar akrab gitu ya, Mbak ya. Betul, karena memang pada prinsipnya tentunya untuk pelajar dan juga pendidikan ya Pak ya. Jadi ya terkait itu pasti bisa akan disupport begitu ya. Yang nggak boleh itu misalnya anaknya mau berangkat sekolah, ibunya mau belanja terus nunut, nah itu nggak boleh ya. Mohon maaf itu. Mohon maaf, yang sama angkutan umum aja gitu. Karena ini memang atmosfer yang mau kita bangun terkait pendidikan dan juga budaya yang ada begitu ya. Oke baik, 5 pertanyaan sudah terjawab. Selamat untuk Muh Aljabir, Ningrum ND 06, Nasef N, Justisia EN, Ida dan juga Budiono S. Bagi 5 orang yang beruntung silahkan untuk kirim DM ke Instagram @Radio Keistimewaan untuk mengonfirmasi hadiahnya termasuk untuk pengambilan hadiahnya. Dan juga tentunya sebelum kita berpisah saya mohon izin untuk para narasumber mungkin untuk memberikan closing statement mungkin dari Pak Widodo, apa yang mau disampaikan Pak terkait Sibuna ini baik untuk masyarakat ataupun juga untuk Pak Rahmadian juga boleh, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak dan para pemirsa sahabat istimewa. Jadi kami sangat mengharapkan sekali nanti pelayanan Sibuna ini dari sisi pelayanan lebih ditingkatkan lagi, kenyamanan untuk para anak-anak maupun para penumpang. Kemudian harapan kami memang betul tadi yang disampaikan di depan bahwa perlu dibangun semacam budaya karakter building terhadap anak-anak. Ketika anak-anak itu sudah masuk itu juga mengucapkan salam atau mungkin sudah beruntung mengucapkan terima kasih, itu perlu nanti perlu dibangun seperti itu. Karena memang kita sebagai orang Jawa memang etikanya harus itu tadi ketika diberi ya harus mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir mungkin desain dari bis ini juga lebih sedikit dipercantik juga sesuai dengan karakter anak. Karena mungkin kalau itu memang sudah ada semacam anak yang pakai kartun dengan pakai sekolah itu, tapi mungkin lebih menariknya mungkin dengan model itu SpongeBob atau apa, itu lebih menarik lagi terhadap anak. Mungkin anak lebih tertarik untuk naik ke bus itu. Itu saja, terima kasih. Oke baik, matur nuwun Pak Widodo, boleh kita berikan tepuk tangan Pak Widodo, matur nuwun. Berikutnya Pak Rahmadian, monggo silahkan. Jadi saya singkat Mbak, yang pertama untuk masyarakat, silakan pada Bapak Ibu warga masyarakat Gunung Kidul untuk mempercayakan pada kita kalau anak-anaknya belum punya SIM naik Sibuna saja. Khususnya di rute-rute yang memang sudah kita layani. Kemudian yang kedua kepada bapak-bapak atau teman-teman dari Organda angkutan umum, tidak usah khawatir, kita tetap jalan bersama-sama ya. Kita mari memajukan dunia transportasi dan juga dunia pendidikan. Dan juga mohon izin kepada Bapak Aris, Pak Pandiradipati, terima kasih atas bantuan dari Bapak Gubernur. Kami ucapkan terima kasih dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul khususnya lewat Dinas Perhubungan ini diberikan kepercayaan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Sabto, monggo silahkan closing statementnya. Baik, ini adalah terobosan baru yang tadi saya sampaikan adalah komplementer dari angkutan umum, di mana kami mohon juga kepada pelajar gunakanlah fasilitas yang sudah disediakan, manfaatkan, dan ini adalah untuk kepentingan kita di masa depan, untuk juga pendidikan dan juga untuk karakter tadi, kedisiplinan dan juga etika. Ini ke depan menjadi dasar bagi pembangunan manusia Indonesia. Oke baik, terima kasih matur nuwun Pak Sabto dan juga Pak Aris, monggo Pak, apa himbauannya yang mau disampaikan? Sibuna ini hanya alat gitu, tool gitu ya. Alat ini sudah disiapkan oleh pemerintah, monggo kita rawat bareng-bareng gitu.
agar apa yang menjadi fasilitas publik ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Lalu yang kedua, viralkan yang baik-baik. Ya. Harapan kami apa yang sudah kemudian dilakukan ini kalau memang ada manfaatnya dan ada kebaikannya, tolong kami dibantu untuk memviralkan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada kata lain selain untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini yang agak curang, Mbak, agak curang dan jadi, apa itu, Pak? Ya agak curangnya tadi kalau kemudian Pak Widodo tadi sempat mengantikan diberi gambar-gambar khusus, ya tulisan Danaisnya jangan sampai hilang. Oh iya. Jangan sampai ketutup. Yang penting itu. Iya, yang paling penting itu. Nanti kalau tulisan Danaisnya hilang, saya dimarahi pemerintah pusat lagi. Betul, Bapak. Karena beliau sudah senang gitu ketika kemudian kita mulai menulis penggunaan dana keistimewaan. Iya. Jadi jangan sampai juga kalau misalnya kita ada laporan penggunaan Danais tapi logonya nggak ada juga jangan sampai ya Pak ya. Jadi, makanya kan tadi yang disampaikan Mas Rahmadian tadi betul-betul monggo setiap hari dipantau penggunaanipun itu. Kalau yang paling penting yang untuk pelajarnya dulu ya. Ya. Kalau kita matur gitu bilang yang efek sampingnya jangan diutamakan. Artinya kemudian Sabtu Minggu ada yang lain dan nanti dulu. Yang Senin sampai Jumatnya seperti apa itu menjadi bagian. Karena kita juga harus mengakui di tempat lain itu ada yang tidak jalan, Mbak. Nah, kita dan ketika itu juga kenapa kami pun juga pernah diingatkan oleh teman-teman di pemerintah pusat agar hati-hati. Kami sampaikan bahwa kami sudah memulai dan saya kira kami akan buktikan bahwa yang kita mulai itu betul-betul bisa bermanfaat. Maka ini tugas yang memang berat, Mas Rahmadian. Monggo nanti dievaluasi. Kalau ini memang menjadi bagian kebutuhan dan dari pemerintah pusat juga mengizinkan, kenapa enggak? Kalau kemudian menjadi bagian yang kemudian kita tambah lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi mari kita buktikan bersama untuk sahabat Istimewa juga mari kita dukung program ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Rembaga Keistimewaan setiap hari Kamis di kanal YouTube Panti Radyo Keistimewaan. Dan juga bagi para pemenang giveaway, jangan lupa untuk mengonfirmasi melalui DM Instagram di Panti Radyo Keistimewaan. Dan tentunya untuk narasumber yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih matur nuwun Pak Aris untuk rawuhnya. Pak Sabto terima kasih, Pak Rahmadian terima kasih sekali, ini luar biasa sekali programnya. Kemudian juga Pak Widodo terima kasih sekali. Mari kita dukung bersama program ini. Baiklah, dan sebelum berpisah saya punya pantun. Iya, jangan lupa nanti semuanya kasih sayangnya ya. Pakai jempol loh Pak, ya boleh ya. Yang di rumah juga boleh sahabat istimewa kasih sayangnya ya. Baik. Masak sayur bersama kawan. Jangan lupa masak nasinya sampai tanak. Yuk pergi sekolah bersama teman. Naik Sibona, bus sekolah ramah anak. Saya Wijil Ramadhani pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.